Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Pratama Yuda. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang ujian akhir semester akuntansi. Jadi kita mulai saja dengan proses pencatatan pertama, yaitu dengan metode FIFO. Pada tanggal 3 April jumlah persediaan di perusahaan berjumlah 25 dengan biaya per unit 1.200.000. Jadi total jumlah biayanya adalah 30 juta. Kemudian pada tanggal 8 April perusahaan membeli sebanyak 75 unit barang dengan harga yang berbeda dengan harga sebelumnya, yaitu 1.240.000. Jadi di sini ditulis pada kolom yang berbeda, yaitu kolom 25 adalah persediaan lama yang berjumlah 25 barang dan 75 yaitu barang baru yang baru masuk. Kemudian pada tanggal 11 April terjadi penjualan sebanyak 40 unit. Nah, pada saat penjualan ini perusahaan apabila menggunakan metode FIFO atau first in first out, perusahaan harus menjual barang lama terlebih dahulu sebelum menghabiskan barang lama terlebih dahulu sebelum menjual barang yang baru masuk. Jadi di sini ditulis 25 yang diambil dari persediaan lama, yaitu 25 unit, dan sisanya yaitu 15 diambil dari persediaan baru. Nah, 25 barang ini menggunakan harga lama yaitu 1.200.000 dengan total biaya 30.000, dan 15 barang baru yang total biayanya 1.240.000 per unit. Lalu jika setelah dijual sebanyak 40 unit, maka sisa barang yang ada di gudang sisa sebanyak 60 unit barang baru. Kemudian pada tanggal 30 April terjadi penjualan sebanyak 30 unit. Nah, 30 unit ini diambil dari persediaan baru sebanyak 30, jadi sisanya yang ada di gudang sebanyak 30. Lalu perusahaan melakukan pembelian barang sebanyak 60 unit sebesar 1.260.000 per unit. Jadi total biayanya adalah 75.600.000. Jadi total persediaan yang ada sekarang yaitu 30 tambah 60, yaitu 90 unit yang ada di gudang sekarang. Kemudian pada tanggal 10 Mei perusahaan melakukan penjualan sebanyak 50 unit, yaitu dengan mengambil 30 unit dari persediaan lama dan mengambil sisanya yaitu 20 unit dari persediaan baru. Jadi sisa persediaan yang ada sekarang adalah sisa 40 unit yang ada di gudang. Kemudian pada tanggal 19 Mei terjadi penjualan kembali sebanyak 20 unit yang diambil dari persediaan baru, yaitu persediaan yang ada sekarang yaitu 40 unit. Jadi sisa persediaan yang ada di gudang sebanyak 20 unit. Kemudian perusahaan melakukan pembelian kembali pada tanggal 28 Mei sebanyak 80 unit sebesar 1.260.000. Nah, apabila harganya sama dengan harga pembelian sebelumnya yaitu 1.260.000, maka kita dapat menggabungkan jumlah persediaan lama dengan jumlah persediaan baru yaitu 100 unit dengan harga yang sama. Kemudian pada tanggal 5 Juni terjadi penjualan sebanyak 40 unit. 40 unit. Nah, yang diambil dari gudang adalah dari 100 unit yang ada di gudang. Jadi sisa barang yang ada di gudang apabila dikurangi dengan 40 unit, maka sisanya adalah 60 unit.
Kemudian perusahaan melakukan penjualan kembali sebanyak 25 unit yang diambil dari persediaan lama. Jadi sisa barang yang ada di gudang sebanyak 35 unit. Kemudian pada tanggal 21 Juni perusahaan melakukan pembelian barang sebanyak 35 unit dengan harga persatuan yaitu per unit adalah 1.264.000 dengan total biaya adalah 44.240.000. Jadi ditulis dalam akun persediaan barang bertambah namun berbeda harga. Jadi ditulisnya terpisah antara barang lama dan barang baru. Kemudian perusahaan menerima penjualan sebanyak 44 unit yang 35 unitnya diambil dari persediaan lama sebanyak 35 dan sisanya yaitu 9 unit diambil dari persediaan baru. Jadi sisa persediaan yang ada di dalam gudang sebanyak 26 unit. Apabila kita melihat saldo pembelian selama 3 bulan terakhir dengan menggunakan metode FIFO, saldo yang ada sekarang adalah saldo pembelian sekarang adalah 313.640.000 dan beban pokok penjualan totalnya adalah 310.776.000 dan sisa persediaan yang sekarang adalah sebanyak 26 unit yaitu sebesar 32.864.000. Kita lanjut dengan jumlah penjualan dan jumlah beban pokok penjualan. Jadi jumlah penjualan adalah jumlah dari transaksi penjualan yang terjadi pada 3 bulan terakhir, yaitu pada tanggal 11 April terjadi penjualan sebesar 40 dengan biaya per unit 2 juta. Jadi total biayanya adalah 80 juta. Lalu pada tanggal 30 April jumlah barang yang dijual kepada pelanggan adalah 30 unit sebesar 2 juta per unit, yaitu dengan total biaya 60 juta. Kemudian pada tanggal 10 Mei terjadi penjualan kepada pelanggan sebanyak 50 unit sebesar 22 juta per unit, ya dengan total biaya 100 juta. Lalu pada tanggal 19 Mei terjual 20 unit dengan biaya 2 juta per unit dan total biaya 40 juta. Kemudian pada tanggal 5 Juni terjual 40 unit kepada pelanggan dengan harga biaya per unit sebesar 2.250 dengan total biaya 90 juta. Lalu terjual sebanyak 25 unit kepada pelanggan sebesar 2.250 per unit dengan total biaya 56.250. Dan pada tanggal 28 Juni terjual 44 unit sebesar 2.250 per unit dengan total biaya 99 juta. Jadi apabila kita jumlahkan semua total biaya yang terjadi pada 3 bulan terakhir dengan total penjualan 249 unit, maka total biaya yang didapat adalah sebesar 525.250.000. Kemudian jumlah beban pokok penjualan mulai dari 11 April adalah 40 unit dengan diambilnya 25 unit dari persediaan awal dan 15 unit dari persediaan baru sebesar 1.200 per unit dan 1.240 per unit. Kemudian pada tanggal 30 April terjual 30 unit dengan
harga beban pokok yaitu 1.240 dengan total biaya 37.200. Kemudian terjual pada tanggal 10 Mei sebanyak 50 unit dengan 30 unit yang diambil dari persediaan lama sebesar 1.240 dengan total biaya 38.200 dan 20 unit dari persediaan baru sebesar 1.260.000 per unit dengan total biaya 25.200. Lalu pada tanggal 11 Mei terjual 20 unit dengan total biaya 1.260.000 per unit. Kemudian pada tanggal 5 Juni terjual 40 unit dengan biaya beban pokok penjualan sebesar 1.260.000 dengan total biaya 50.400. Dan pada tanggal 16 Juni terjual 25 unit dengan biaya 1.260 per unit dan total biaya 31.500. Kemudian terjual 44 unit kepada pelanggan yang diambil 35 unit dari persediaan lama sebesar 1.264.000 per unit dan 9 unit sebesar 1.264.000. Jadi total beban pokok penjualan yang diterima oleh perusahaan sebanyak 249 unit, yaitu total biayanya sebesar 310.776.000. Kemudian kita masuk pada ayat jurnal penjualan dan beban pokok penjualan pada transaksi penjualan, namun kita asumsikan bahwa transaksi tersebut adalah transaksi kredit. Pada tanggal 11 April piutang sebesar 80 juta di debit dan penjualan di kredit, karena kita asumsikan transaksi sebagai kredit. Lalu beban pokok penjualannya sebesar 48.600 di debit dan persediaan sebesar 48.600 di kredit. Pada tanggal 30 April piutang sebesar 60 juta di debit dan penjualan sebesar 60 juta di kredit. Pada tanggal 30 April beban pokok penjualan sebesar 37.200 dan persediaan sebesar 37.200. Nah, lalu pada tanggal 10 Mei piutang di debit sebesar 100 juta dan penjualan sebesar 100 juta di kredit. Beban pokok penjualannya sebesar 62.400 di debit dan persediaan 62.400 di kredit. Pada tanggal 19 piutang usaha bertambah di debit sebesar 40 juta debit dan penjualan sebesar 40 juta di kredit. Beban pokok penjualannya sebesar 25.200 di debit dan persediaannya 25.200 di debit di kredit. Pada tanggal 5 piutang usaha bertambah di debit sebesar 90 juta dan penjualan sebesar 90 juta di kredit. Beban pokok penjualannya sebesar 50.400 dan persediaannya sebesar 50.400 di kredit. Pada tanggal 16 piutang usaha sebesar 56.250 di debit dan penjualannya 56.250 di kredit. Dan beban pokok penjualannya sebesar 31.500 di debit dan persediaannya sebesar 31.500 di kredit. Kemudian pada tanggal 28 Juni piutang usaha bertambah di debit sebesar 99 juta dan penjualannya bertambah di kredit sebesar 99 juta. Beban pokok penjualannya sebesar 55.476 di debit dan persediaannya 55.476 di kredit.
Jadi total semuanya yaitu sebesar 836.026.000 di debit dan 836.026.000 di kredit. Kemudian laba kotornya yaitu laba kotor kita ambil dari selisih dari total penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan. Jadi 526.250.000 dikurangi dengan beban pokok penjualan sebesar 310.776.000 yang menghasilkan laba kotor sebesar 214.476.000. Kemudian total persediaan kita ambil dari data sebelumnya sebesar 32.864.000.